Shalom saudara-saudara, jumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Mari saudara-saudara kita siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk datang kepada Tuhan. Ajak semua anggota keluarga untuk bersama-sama menikmati ibadah pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, saat pujian dinaikkan, mari kita akan sungguh-sungguh memujikan pujian supaya kita merasakan hadirat Tuhan ada dalam hidup kita. Dan saat hamba Tuhan menyampaikan firman-Nya, mari dengan sungguh-sungguh juga kita akan merenungkan firman tersebut sehingga kita dapat menjadi manusia-manusia baru. Kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudara, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Berjalan bersamamu. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu
di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau izinkan kami terbang bersama-Mu ya Yesus. Terima kasih Yesus untuk segala hal yang sudah Tuhan perbuat atas kehidupan kami Yesus. Kami mau Tuhan meninggikan, memuliakan nama-Mu Yesus. Sebab hanya Engkau Allah yang kami percaya Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang kami andalkan Tuhan. Kami memerlukan Engkau Yesus. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku perlu Engkau penuh pengharapanku di dalam-Mu.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya. Amin. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yesus Amin. Shalom, selamat pagi saudara. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Sepanjang malam Kau sudah jagai kami begitu rupa. Pagi hari kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, hati yang penuh ucapan syukur, sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang baik. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Jumpa kembali pagi ini dalam hadirat Tuhan, dalam satu pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak saudara-saudara untuk melihat satu peristiwa, satu kejadian di mana Roh Kudus itu mengubah orang begitu rupa. Dari seseorang yang tadinya orang yang menyangkal menjadi orang yang berani untuk memberitakan kebenaran firman. Yang berani mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nah, saya akan baca buat saudara di dalam Matius pasal 26 ayat 69 sampai seterusnya. Judul perikop di situ, Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi Petrus menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara-saudara, beberapa saat sebelumnya Yesus pernah berkata kepada murid-murid, termasuk kepada Petrus. Ketika dalam malam perjamuan itu Yesus berkata pada murid-muridnya, malam ini imanmu semua akan terguncang. Dan Petrus berkata dengan percaya dirinya, sekalipun yang lainnya menyangkal, aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan Petrus dengan pedenya, tidak mungkin aku menyangkal. Tetapi dalam Matius pasal 26 ayat 69 sampai seterusnya, kita mengetahui satu kebenaran. Petrus menyangkal kepada Yesus. Tetapi saudara-saudara, setelah Yesus bangkit dari kematian, lalu menjumpai murid-murid termasuk Petrus di Galilea, Yesus berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima sebuah kuasa. Kamu akan menerima sebuah otoritas. Sebuah kemampuan yang akan mengubah hidupmu. Yang akan mengubah pola pikirmu. Yang akan mengubah mindsetmu.
dan itu akan membuat semuanya berubah. Petrus yang pernah menyangkal Yesus, Petrus yang pernah menolak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi ketika dia membuka hati dan percaya dan menerima akan urapan Roh Kudus, ketika Roh Kudus dicurahkan, maka saudara-saudara, kita akan melihat sebuah perubahan terjadi dalam hidupnya. Perubahan dalam pola pikirnya, perubahan dalam perilakunya, dan perubahan dalam setiap perbuatannya. Saya akan tunjukkan pada saudara-saudara dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat seterusnya. Demikian firman Tuhan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Saudara perhatikan. Ini Petrus orang yang sama, orang yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi hari ini Petrus sebagai pribadi yang sudah terima urapan Roh Kudus. Orang yang pernah menyangkal, orang yang pernah menolak, orang yang pernah tidak mempercayai Yesus, tapi ketika Roh Kudus dia terima dalam hidupnya, ketika Roh Kudus mengurapi hidupnya, maka Petrus yang sama, Tuhan berkata, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Dan saya percaya saudara, siapapun di antara kita, tidak ada di antara kita orang yang sempurna. Mungkin ada di antara kita menjadi orang Kristen yang pernah tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin kita pernah menjadi orang Kristen yang pernah meragukan Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak enak dalam hidup kita. Tapi orang yang pernah menyangkal ini, orang yang pernah mengalami kelemahan ini, saat dia terima Roh Kudus, maka hidupnya berubah, perilakunya berubah, mindsetnya berubah. Dan saya percaya, kita pun juga akan diubahkan oleh Tuhan ketika Roh Kudus turun di tengah-tengah hidup kita. Tuhan berkata, pada suatu hari, menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap Petrus dan Yohanes dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, ini perhatikan perkataan Petrus. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang aku punyai, apa yang aku percayai, apa yang aku yakini, aku berikan kepadamu. Apa yang dia maksud? Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Demi orang Nazaret itu, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, kata Petrus berkata, berjalanlah. Berjalanlah. Ya. Dia tidak berbicara sesuatu yang lahiriah, seperti yang minggu lalu kita sampaikan. Allah tidak melihat perkara-perkara yang lahiriah, tapi Allah melihat sesuatu yang di dalam batin kita. Allah melihat sesuatu apa yang kita yakini, apa yang kita percayai. Dan Petrus hari itu berkata, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus yang pernah menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Petrus yang pernah menyangkal hanya ketika ditanyai oleh seorang hamba. Dia bisa menyangkal Yesus. Tetapi hari ini ketika Petrus sudah menerima Roh Kudus, orang yang pernah menyangkal itu, ketika berhadapan dengan orang yang lumpuh sejak lahirnya, dia bisa berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang akan ada padaku, aku berikan kepadamu.
demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Dan firman Tuhan berkata, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah dengan berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang apa yang telah terjadi kepadanya. Apa yang terjadi? Ketika Petrus membuka hati, terima Roh Kudus. Roh Kudus itu mengubah hati Petrus. Roh Kudus itu mengubah pola pikir Petrus. Petrus yang menyangkal. Hari ini semuanya berubah. Petrus yang pernah menolak. Hari ini semuanya berubah. Oleh karena apa? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini saudara, di hari yang indah ini, kalau saudara dan saya, ya, kalau kita percaya bahwa Roh Kudus itu mampu mengubah hidup kita, kalau Roh Kudus itu mampu mengubah mindset kita, kalau Roh Kudus itu mampu menjadikan segalanya menjadi lebih indah, maka saudara juga akan melihat dan merasakan kebaikan Tuhan. Hari ini izinkan Roh Kudus masuk dalam hidupmu. Hari ini buka hatimu, izinkan Roh Kudus menjamah hidup saudara. Maka pelan tapi pasti hidup kita akan dibawa lebih dekat, lebih intim lagi dengan Bapa di surga. Dan ketika kita intim dengan Bapa di surga, semuanya akan membawa perubahan dalam hidup kita. Kita akan dibawa kepada Tuhan, bukan melihat perkara-perkara yang lahiriah saja, tapi kita akan melihat perkara-perkara yang rohania, bahwa Allah sanggup menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Apa yang terjadi hari ini, saudara yakini, kita percayai semuanya akan mendatangkan kebaikan. Kalau Roh Kudus turut bekerja di tengah-tengah kita, maka kuasa Allah itu akan menuntun kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan memberkati kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan berdoa. Kita tutup dalam doa. Kiranya anugerah dan berkat yang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan oleh Bapa, pemeliharaan dan penghiburan oleh Roh Kudus, menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau kekal selamanya, dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Amin.